Dalam video cuplikan parodi tersebut, para konten kreator mencantumkan logo Indosiar di dalam videonya. Kemudian pihak Indosiar menanggapi bahwa hal tersebut merupakan penyalahgunaan logo dan program dari merek Indosiar. Dan pihak Halo teman-teman, berjumpa lagi dalam Smart Podcast bersama saya Safia Ananda Triavista. Kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan logo Indosiar tanpa izin dari aspek hak kekayaan intelektual. Pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber kita, yaitu Kak Wulandari dari PDB Law Firm. Untuk itu mari kita sapa narasumber kita terlebih dahulu. Halo Kak Wulandari. Halo Kak Sylvia. Kak Wulandari, terima kasih atas waktunya untuk mengisi acara podcast kali ini. Terima kasih kembali buat Kak Sylvia yang sudah memberi saya kesempatan untuk menghadiri acara podcast pada hari ini. Baik Kak, mungkin langsung saja ke pembahasan kita. Nah, saya ingin bertanya nih Kak, bagaimana sih penggunaan merek dalam perspektif hak kekayaan intelektual tersebut? Baik Kak Selvi, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, logo yang Kak Selvi maksud tersebut adalah termasuk dari merek yang dilindungi berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Dan pemilik merek bisa memberikan izin kepada pihak lain, salah satunya melalui perjanjian lisensi. Nah, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang merek kepada pihak lain melalui perjanjian tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek tersebut. Sedangkan perjanjian lisensi adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana salah satu pihaknya berkedudukan sebagai pemegang merek yang mana bertugas untuk memberikan lisensi kepada penerima lisensi. Baik Kak Wulan, dari penjelasan Kak Wulan tersebut, lantas bagaimana sih Kak upaya kita untuk mendapatkan izin komersial atas suatu logo yang terdaftar supaya kita tuh bisa menggunakan kembali nih Kak? Untuk hal tersebut, Kak Selvi, kita bisa lihat belakangan ini ramai sekali parodi yang dilakukan para content creator yang memparodikan adegan-adegan dari FTV Indosiar. Dalam video cuplikan parodi tersebut, para konten kreator mencantumkan logo Indosiar di dalam videonya. Kemudian pihak Indosiar menanggapi bahwa hal tersebut merupakan penyalahgunaan logo dan program dari merek Indosiar. Dan pihak Indosiar mengancam untuk menempuh jalur hukum apabila ada pihak-pihak yang menggunakan logo tersebut secara tanpa izin meskipun sebagai kepentingan pribadinya. Dalam hal tersebut, maka hak eksklusif untuk menggunakan suatu merek terdaftar diperlukan izin kepada pemilik merek, salah satunya melalui perjanjian lisensi. Merujuk pada pasal 42 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek, menurut pasal tersebut, pemilik merek bisa memberikan izin terhadap orang atau pihak lain dengan menggunakan perjanjian lisensi. Kalau begitu Kak Wulan, berdasarkan isu yang dipaparkan Kak Wulan nih, berarti membuat video parodi di sosial media tersebut apakah dilarang ya Kak? Jadi, Kak Selvi, menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, karya cipta berupa seni, gambar, atau logo milik Indosiar pastinya memiliki filosofinya tersendiri. Dan hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomis. Dalam konteks hak ekonomis seseorang ataupun suatu lembaga yang akan menggunakan karya cipta milik orang lain yang tujuannya kepentingan komersial, maka harus memiliki izin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta, baik penggunaannya secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Dan mengingat juga Indosiar telah terdaftar sebagai merek di kelas nomor 38. Kemudian nih Kak Wulan, apakah dengan
memodifikasi video dengan kreatif masing-masing tersebut, apakah hal tersebut diperbolehkan ya Kak? Jadi untuk menanggapi pertanyaan Kak Selvi sebelumnya, untuk memparodikan adegan dengan ekspresi yang sama seperti video originalnya, ya tentu harus dimodifikasi terlebih dahulu dengan ekspresi yang berbeda sesuai kreativitas para konten kreator. Dan jika ingin memparodikan dengan ekspresi yang sama, ya jalannya harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta, yaitu seperti kasus ini kepada pemilik logo Indosiar. Oke nih Kak Ulan, pertanyaan terakhir nih buat Kak Ulan. Tadi kita sudah ngomongin soal aturan hukum, soal izin komersialnya. Nah, sekarang saya mau tanya nih Kak mengenai sanksi. Sanksi, apakah ada sanksi bagi yang melanggar terhadap ketentuan tersebut Kak? Jadi Kak Selvi, mengenai sanksi pelanggaran merek yang dilakukan oleh para pelaku terkait isu hukum yang sedang kita bahas, maka pihak Indosiar berhak menegur para pelaku yang menggunakan merek dengan mencantumkan logo tanpa izin dari pihak Indosiar. Dan sebagaimana yang sudah diatur pada pasal 100 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Merek mengenai penggunaan merek terdaftar tanpa hak yang sah, maka sanksi hukum yang berlaku di penjara maksimal 5 tahun dan atau denda pidana maksimal 2 miliar rupiah. Terima kasih Kak Wulandari atas penjelasan yang sangat menarik ini. Nah, bagi teman-teman yang kurang setuju atau tidak sependapat dengan pernyataan Kak Wulandari ini, teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar ya. Untuk itu, terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Sampai jumpa dalam Smart Podcast berikutnya. Yeah.